Salam dan salam yang tercurah pada junjungan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan berdoa kita menjadi umat yang istiqomah dan selalu dalam sabar Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan saya hormati Ustaz kita, terima kasih kita kembali dengan selalu sudah sampai di pengajian kita. Saya hormati Pak Ustaz Budi Hartono dan Pak Ustaz dan para pendengar selalu melakukan penasihat DKM Sekolah yang saya hormati, juga pada Polri kita dan saudara dan Pak Juli dan Ustaz Fadli yang sudah membawakan makhluk yang mudah kita dalam sahabat nanti di yang yang mana Bapak Ibu sudah menanam saya. Pak, mau minta kunci rumah. Bahwa malam ini kunci rumah, Pak. kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana bulan ini adalah bulan kelahiran beliau. Oleh karena itu, di musola kita melaksanakan pada malam ini dan dalam keadaan nyaman, tidak hujan, dengan persiapan yang ala kadarnya, tapi sukses untuk panitia. Semoga untuk kegiatan peringatan Hari Besar Islam nanti mudah-mudahan akan lebih besar lagi, dan mudah-mudahan kita sebagai warga dan jemaah bisa mendukung kegiatan ini. Ini siarnya agama kita, itu agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas bantuannya, kerjasamanya, baik moral maupun material, tenaganya juga sumbangan uangnya, sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan sempurna lah ya, walaupun persiapan pengamatan, tapi mudah-mudahan bantuan saudara-saudara, bapak-bapak, terutama ibu-ibu ya, yang tergabung dalam tim pencari dana, dalam tim prosesinya, semoga susah payah, tenaga dan pikirannya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai Ketua DKM juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustaz Fadli, Pak Ustaz Jaisuri, Pak Ustaz Budi Hartono, dan Pak Ustaz Mawan, juga penceramah kita yang dari Ustaz Beta Farid, bahwa acara ini mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, saya sebagai Ketua DKM Ustaz Abdul mengajak kepada seluruh warga, terutama jemaah yang ada di sekitar sekolah, ayo sama-sama kita gerakan sholat lima waktu, terutama sholat subuh. Alhamdulillah subuh bisa sampai 4-5 hari ya, bisa sampai 6 hari ya waktunya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat kita mengisi musola kita, bahwa sekarang ini sudah lebih bagus ya, sudah cukup, jamaahnya juga bisa di atas dan di bawah juga, di berkat bantuan dari saudara-saudara bapak-bapak yang ada di kita. Itu saja barangkali atas waktu dari saya sebagai Ketua DKM. Mudah-mudahan yang Bapak Ibu anak sekalian hadir dalam kesempatan hari ini merayakan peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Semoga mendapat kabar dari Nabi kita nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Demikian, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas jajaran DKM dan panitia, terutama yang sudah berusaha payah membantu dalam kegiatan ini sehingga terlaksana dengan baik.
wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua DKM Nasional yang kami, Bapak Dr. Muhammad Soleh yang sudah memberikan atas sambutan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, jemaah yang dimuliakan Allah SWT, izin sejenak mohon kerjasamanya, keikhlasannya. Acara inti kita akan segera kita mulai. Maka karenanya izin tidak ada yang berbicara dalam hitungan ketiga, sudah tidak ada lagi yang berbicara. 1, 2, 3, berangsur tenang. Baik, yang di atas menyesuaikan dengan yang di bawah, tidak ada yang bersuara. Izin. Kalau sudah tenang akan kita lanjutkan. Baik, terima kasih kerjasamanya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum guru kita menyampaikan materi, menyampaikan membedah bagaimana membangun kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, sekaligus berupaya untuk menerapkan dalam kehidupan dan lingkungan kita, supaya nilai-nilai itu bisa hadir di tengah-tengah lingkungan kita. Kita sama-sama simak, kita dengarkan terlebih dahulu lagu tajwid Al-Quran yang akan disenandungkan oleh Ustaz Jamsuri. Sekali lagi kepada jamaah agar ketika dibacakan ayat suci Al-Quran untuk sama-sama menyimak dengan baik. Mudah-mudahan nanti akan mendapatkan keberkahan. Silakan. Dengan baik, mudah-mudahan nanti akan mendapatkan keberkahan. Silakan.
kita mendapatkan syafaat di akhir yang ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi Jazakallahu khairan kepada Al-Qurri yang sudah memperkenalkan melantunkan suci Al-Quran di tengah kita. Mudah-mudahan atas apa yang dibaca dan kita yang sama-sama hidup dan mengamalkannya, kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran sesungguhnya kelak di yaumil akhir akan datang syafaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah sudah hadir kita yang kita nanti sejak sore tadi gitu ya. Alhamdulillah bisa hadir dan dengan selamat bersama-sama dengan kita. Guru kita yang akan menyampaikan moral hasanah, menyampaikan ceramah kepada kita semua yang Ustaz Muhammad terbaik SPD. Alhamdulillah kita datangan langsung dari Bekasi gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan sudah dikaruniai itu umur yang sehat, memberikan keberkahan, menjadikan manfaat. Amin. Mari kita sama-sama simak, kita dengarkan dengan sesama wabil khusus buat anak-anak yang tercinta. Simak dengan baik agar nanti pulang setelah ini mendapatkan oleh-oleh berupa ilmu. Sudah siap semuanya? Sudah siap di atas? Ya, baik, kalau sudah siap, mari kita sama-sama simak. Pada Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang atas kompak, yang kanan kiri kompak, bocah-bocah ini pada kagak pakai sempak lo ya. Berisik betul dari tadi, boy. Nah, beberes gue, kita ulangin kali lagi. Bapak-bapak yang bapak di belakang juga enak dan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Ashhadu an la ilaha illallah al-munazzah 'anil jismiyyati waz-zamani wal makan. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب al-mukarram wal muhtaram. Guru kita bersama Ketua TKM Masjid Nurul Amin yang merupakan nama daripada gabungan antara gelarnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nur yang bermakna cahaya, Al-Amin artinya sing dapat dipercaya. Semoga Ketua DKM kita Bapak Dr. Haji Muhammad Saleh Allah senantiasa beri kepercayaan, Allah jadikan insan yang bermanfaat, panjang umur, fitin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, para alim ulama, para asatid dan asatidah yang tidak bisa al-fakir disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim al-fakir kepada antum semuanya. Romak-romak kita tadi ceramah udah diborong, jadi udah jam 9.15, kita lanjut sampai jam berapa? Sampai jam 11 ya? Ini saya punya 3 pilihan nih. Kalau misalnya tadi kan disuruhnya tausiah, asal tausiah hikmat ilmiah biasanya sampai subuh ya. Kalau kuliah kan 7 menit ya, maka saya mah kuliah kuliah 3 menit ya, dan baru pembukaan udah kelar. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadiran Allah anu maha ghafur, anu nikmatnya tidak bisa pernah kita ukur, sehingga kita masih menjadi hamba-Nya yang terkadang kufur, sehingga Allah memerintahkan kita untuk menjadi ibadiyah syakur, yaitu hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita teh kudu bersyukur, Pak ya. Kita diberi nikmat sehat walafiat, Allah cabut dikit-dikit nikmat kita. Bapak-bapak yang tadi duduk udah tegak, sekarang udah ngangkang satu kaki, bentar lagi lonjor lah, ibu-ibu udah tengkurap di atas. Itu artinya kudu bersyukur. Bocah-bocah kita lihat masih jaga aja izin keluar masuk, sampai negara sampai habis sudah berapa piring loh. Itu bocah laki-laki mah makan pisang atu udah kenyang. Allah cabut nikmat kita sedikit demi sedikit, namun itu menjadikan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, karena Allah udah ngasih kita nikmat zahir maupun batin kita, dalam amal luar kita, sehingga kita semua masih ada di sini sebelum Allah tutup usia kita dengan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam tak lupa kita curah limpahkan kepada uswah hasanah kita yang kelahirannya kita senantiasa peringati setiap Rabiul Awal.
yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan semoga sampai kepada kita ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami Baiklah para hadirin jamaah maulid sing sama-sama dimuliakan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebelum saya ngomong di sini saya nanya dulu, ini kampung apa namanya? Cikupa. Ini di Cikupa Belangmari kita ngomongnya pakai Sunda, Betawi, Jawa, Malaysia, Inggris, apa Arab? Saya nanya. Lalu tadi anda terkadang di lughah Arabiyah atau terkadang di lughah Arabiyah. If you can speak English, all of you, I will speak English from the first until the last. Understand? No. Fahimtu? Lah. Maka alhamdulillah kita hadir pada malam hari ini, malam yang mulia, hadir para bapak-bapak, ibu-ibu, bocil-bocil semua hadir di sini. Tidak lain dan tujuan kita untuk memuliakan salah seorang manusia yang tidak seperti manusia yang lainnya. Basyarul la kal basyari, beda sama kita semuanya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singarana hidup kudu aya tujuan anak. Yang namanya hidup teh kudu ada tujuan. Pun sama acara maulid ada tujuannya. Background biar apa? Biar menciptakan masyarakat yang agamis senang. Ya, itu artinya kalau habis pulang maulid ini bapak-bapak, ibu-ibu, bocil-bocil kagak pada agamis, subuh besok masih 4 itu sok, itu artinya maulid ini belum sukses. Kita ulangi lagi besok. Ya. Lah percuma, lah pulang-pulang jauh gesek teh pucuk segala macam itu, ya elah. Itu teh bukan duit tegang-tegang, ya kan, itu bukan 1 juta 2 juta, ya. Tapi kalau misalnya kita keluar habis dari sini, kita berubah semua akhlak kita sebagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah Allah berkahi setiap daripada langkah kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah maulid yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cil, dia mau cil. Enter. Oh, duduk sini di mana? Ganti drama nih. Bocil. Oh, tidur lentang-lentang deh, lentang. Ntar dipotong kalau tidur. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia, manusia yang berbeda
manusia yang lainnya. Setiap akhlaknya bisa kita tiru, setiap ucapannya kita lakukan. Berbeda sama kita semuanya. Apa yang membedakan Rasul dengan kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan manusia yang paling mulia. Contoh, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam manusia bukan? Manusia. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkeringat apa kagak? Berkeringat. Keringatnya Nabi bau minyak kasturi. Keringat elu bau apa? Ya kan? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mak berludah. Ludahnya Nabi obat. Ludahnya Nabi obat. Dan ludahnya ente pada. Lalu bukannya malah sembuh itu korek, malah nambah gunana yang ada. Nah, itu kan udah kita, udah mau habis makan apa baik, ya kan? Segala macam masuk tuh. Ya, kita sayur asam, ikan tongkol, ikan putri, ikan sopat, masuk segala macam. Lidahnya lah makin jadi itu gatal. Singkat cerita, kita sering mendengar yang namanya cerita baginda Rasul dengan salah satu sahabatnya yang bernama adalah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Bocah, lu tahu artis-artis apa kagak? Siapa yang lu tahu, Jil? Rapatar, Rayanda, Raffi Ahmad, Atta Halilintar. Coba lu sebutin sahabat Nabi 4, Ustaz kasih duit 300.000, ada yang bisa? Wah, elah lo. Itu dia. Sekarang bocah pada tahu nama-nama artis bapak-bapak, nama sahabat Nabi kagak pada tahu. Padahal sahabat Nabi adalah yang bisa kita jadikan contoh. Sedangkan banyak dari sekarang artis-artis bukan menjadi uswah bagi kita semua. Nah, yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika hijrah. Hijrahnya dari mana ke mana? Dari mana ke mana? Dari Jakarta ke mana? Dari Makkah ke Madinah, ditemani oleh siapa tadi? Sayyidina Abu Bakar. Berhenti di mana? Di Goa Sur. Pada waktu itu Nabi masuk duluan apa kagak? Kagak. Yang masuk duluan adalah siapa? Abu Bakar. Abu Bakar masuk ke dalam mana? Ke Goa Sur. Kenapa dia masuk ke Goa Sur? Pada tahu apa kagak bapak-bapak? Karena dia dikelilingi oleh para kafir Quraisy yang hendak menyerang dan membunuh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas waktu masuk itu ke dalam yang namanya gua, ya, Sayyidina Abu Bakar kan orang yang paling setia, orang yang paling dapat dipercaya, orang yang paling jujur asal apa-apa deh, makanya diberi gelar As-Siddiq. Siapa Siddiq itu? Tetangga gua, bukan. Siddiq itu nama apa namanya, gelar sahabat Nabi Abu Bakar. Ketika itu Abu Bakar masuk ke dalam, nggak tahu yang ngerapiin dikit-dikit, kejepit, kegigit sing namanya kalajengking. Tahu kalajengking? Emang lu pernah kejepit kalajengking? Nah, kalajengking si Kuba sama kalajengking Arab beda tuh kagak? Mana sama baik, namanya kalajengking. Pas waktu itu baginda Rasul apa namanya, Sayyidina Abu Bakar kegigit yang namanya kalajengking. Habis itu ditanya sama Rasul, ya Abu Bakar, ma baluka ya Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, kenapa engkau Abu Bakar? Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak wahai Nabi, ya aku kagak ngapa-ngapa. Ditanya kedua kali, ma baluka ya Abu Bakar? Kenapa engkau wahai Nabi kagak ngapa-ngapa? Ketiga kalinya enggak tahunya tangannya bengkak karena kejepit kalajengking. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Maka Nabi beludah cuy. Nah, kumaha bunyinya? Cuy. Nah, lamun jigong ente, ya kan, jigong ente pada tuh, ya, kena baju ngiler malah bikin peta. Ya, tapi jika jigong Nabi, ludah Nabi bakal jadi obat seketika yang namanya itu penyakit yang ditimpa oleh Sayyidina Abu Bakar sembuh. Nah, maka yang perlu kita perhatikan adalah para hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa
kita semua adalah khairul ummah yang termaktub dalam surah Ali Imran ayat 110, kuntum khairul ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi ila akhir ayat. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau misalnya kita pengen jadi sebaik-baiknya umat, kita punya 3 kriteria. Ada berapa kriteria? Yang pertama adalah apa tadi? Ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf, suka berbuat kebaikan. Yang kedua adalah wa tanhauna 'anil munkar, dan berbuat kemungkaran. Anu nomor katilunya eta tu'minuna billah, beriman kepada Gusti Allah. Bapak-bapak udah pada beriman apa belum? Bapak-bapak asal kumpul-kumpul kongko-kongko bari ngopi sokan ngobrol ngomongin orang apa kagak? Iman teh apa artinya iman? Iman teh percaya ke Gusti Allah. Gusti Allah teh punya sifat maha melihat, leres teh. Lara, Gusti Allah teh punya sifat maha mendengar, leres teh. Nah, urang teh masih sokan ngobrol dan batur wae. Ya kan, itu artinya kita masih belum percaya secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ingat kriteria umat terbaik apa aja tadi? Pertama, amar ma'ruf, berbuat kebaikan. Yang kedua adalah apa? Mencegah kemungkaran. Dan yang ketiga adalah beriman kepada Allah. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, wa ju'ilat ummati khairul ummah. Ya. Maka umatku dijadikan sebagai sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya umat yang dikasih 3 keistimewaan. Tuh ada 3 lagi, 3 timbul 3. Pulang dari sini bapak-bapak, ibu-ibu, bocil-bocil pada tahu, hafal kasih tahu pokoknya, hafal kasih tahu ke teman-temannya, manfaat ilmunya. Bagian kata tembang sedikit, dia tahu tembang. Ya, cuma sedikit. Yang pertama adalah yang membedakan antara umat Nabi dengan yang lainnya, yang mana ini tidak dikasih kecuali kepada Nabi dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu nomor kahijinya eta ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadamu niscaya aku akan jawab. Alhamdulillah. Inilah yang membedakan umat Nabi dengan umat yang lainnya. Ya. Kalau kita doa, kalau zaman dulu ketika zaman jahiliyah atau zaman-zaman yang bukan pada zaman Nabi, orang-orang berdoa teh nunggu entar-entar dulu. Nah, ini bapak-bapak asal kita berdoa, Pak. Allah, ya Allah, berikanlah aku mobil Pajero. Misalnya, ya Allah, berikanlah aku mobil Alfa. Sekarang, bapak-bapak berdoa kayak gitu tiap hari. Allah kasih apa kagak? Kagak. Sekarang saya tanya, kenapa Allah kagak kasih? Karena Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Betul? Sekarang bapak-bapak asal dikasih mobil Alfa, nyimpennya di mana? Rumah gua kan apaan tegang 3 kali 1. Lah itu mobil Alfa apaan gede? Ya kan? Itu pertama. Yang kedua, pajaknya. Pajak mobil Alfa apaan 15 juta. Ongkos penghasilan kita tegang 1.500.000. Lah eta 15 juta di mana duit kurang teh? Ya kan? Nomor 2. Ya kan? Nomor 3. Mobil Alphard teh apaan servisna mahal, ya kan? Ai urang kan ngan sakukur make hukum, ya kan? Habis itu buat gaya-gayaan, habis keluar dari komplek, lewat rumah tetangga, intinan muncul sikap takabur. Itu artinya mungkin Allah kagak ngasih kita apa ijabah doa karena Allah tahu itu bukan kebutuhan kita.
ya. Maka jangan sokan kalau berdoa teh, ya Allah, gua berdoa mulu tiap hari. Ya Allah, tiap hari gua sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, tapi doa gua kagak pernah terkabul. Ya Allah, kenapa? Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaiki dirimu, muhasabah ayatmu kurang di dalam kurang teh. Nah, gitu. Nah, yang pertama adalah tadi ud'uni astajib lakum. Anu nomor kedua, ya, ini keistimewaan yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memberikan kesulitan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Ya, nih dengerin nih. Kita kan asal disuruh sholat, bapak-bapak anu udah rada ringkih dikit ya. Asal sholat kan balik kayak gini, Allahu Akbar, bapak-bapak. Tuh. Kalau misalnya kita kagak bisa sholat balik berdiri, kita sholat balik duduk. Orang bisa balik duduk balik apa? Balik nongeng. Lo jangan. Orang bisa balik duduk balik berbalik. Nggak bisa pakai balik berbalik pakai isyarat. Nggak bisa pakai isyarat pakai hati. Nggak bisa pakai hati di sholat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu gampang jadi umat Nabi Muhammad. Kayak tadi saya pergi dari sono kemari, romannya rada macet dikit. Akhirnya kita jamaah aja sholatnya maghrib sama isya. Boleh apa kagak? Boleh. Kenapa? Karena dari Bekasi sampai sini jarak atau masafannya kurang lebih 80 km. Ya. Jangan tembak-tembak cuma ke Jakarta dikit udah main kosor-kosor baik. Ya, itu salah satunya. Nah, maka anu nomor kedua ya kita adalah perbaiki sholat kurang sadayana. Ya. Allah menjadikan kita nggak ada kesusahan, nggak ada kesulitan, Pak. Ya. Itu artinya kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perantara guru agung kita, mursyiduna, murabbi ruhina, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, asal sholatnya, coba saya mau nanya bapak-bapak, Pak, ada yang udah ngerasa sholatnya udah khusyuk, angkat tangan. Belum, saya mau ngomong ada bocil, satu, udah khusyuk kan katanya. Naon nu ngaranna khusyuk teh? Cek Imam Ghazali, tahu Imam Ghazali? Apa tukang cilor? Bukan, Imam Ghazali adalah hujjatul Islam. Ya, Allahu Akbar anta tawajjaha amamakal Ka'bah. Kalau pengen sholat khusyuk ngadep depan teh, mana? Anggap tembok depan teh adalah Ka'bah. Cik bapak-bapak anu geus angkat ke Mekah, anu ibu-ibu anu geus angkat ke Makkah jeung Madinah. Cik bagaimana rasakeun kumaha sholat teh hareup nu ngaranna Ka'bah teh? Komodei nu imamam teh Syekh Abdul Rahman As-Sudais, Masya Allah. Saya berangkat pada waktu itu tahun 2017 sama Pak Gubernur Ridwan Kamil berangkat. Itu pas banget sholat Jumat yang imamin Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Di musola Nurul Amin ada kagak yang suaranya kayak Syekh Abdul Rahman As-Sudais? Alhamdulillah agak. Asal subuh imamin yang imamin aki-aki, anak mudanya kagak ada. Itu mah daerah sono. Insya Allah Nurul Amin mah kagak. Alhamdulillah. Ya. Itu yang pertama, anggaplah di depan kita ada Ka'bah. Allahu Akbar. Yakin di depan kita ada Ka'bah. Wa yaminika al-jannah. Sebelah kanan kamu ada surga. Wa yasarika an-nar. Sebelah kiri kita ada neraka. Coba kalau misalnya kita sholat mikir, ya Allah, kalau gua sholat kagak benar gua nyemplung ini ke neraka. Kalau gua sholat benar gua nyemplung ke surga. Dan wa ro'a dhahrika
Ustaz mau nanya Cil. Ya, siapa yang malaikat kerjaannya seumur hidup sekali? Ayo. Ya, uyung. Hah? Hah? Ya, bocil dia. Israel. Israel. Tugasnya apa Israel teh? Hah? Apa itu sangkakala? Trompet dan kumaha? Lompat trompet. Ya kan? Sangkakala itu kalau ditiup setiap hari hancur ini. Makanya malaikat Israfil teh kerjaannya cuma seumur hidup sekali. Nah gitu. Ya. Maka cara sholat khusyuk ngadep depan, anggap depan kita ada kiblat, ada Ka'bah, sebelah kanan kita ada surga, kiri kita ada, belakang kita ada malaikat Israel atau malaikat maut. Kita hadir di sini bagian kata keluar, ntar Allah cabut nyawa kita. Bapak-bapak udah siap apa belum? Belum, nggak apa-apa. Belum siap amal kita. Sadar dengan itu kalau ngaji mah ya. Apa pas lagi ngomong ngedengar aja nggak cicing, wah orang tanya. Oh elah, tadi itu Pak. Ya. Maka keistimewaan umat Nabi yang nomor 2 adalah Allah tidak pernah mempersulit bagi mereka semua untuk menjalankan ibadah. Ya. Kita kalau misalnya kagak bisa puasa, kita kasih atau kita ganti di hari lain. Kita walaupun haji adalah rukun Islam yang keberapa? Yang 54. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Asal kagak mampu mah kagak berangkat, tapi insyaallah masyarakat di sini mah jamaah mushola amin. Ya, suatu saat ini mushola bakal jadi saksi, akan menjadi masjid yang megah, ya, dan menjadi salah satu wasilah dakwah untuk syiar daripada Islam, rahmatan lil alamin. Nah, itu nomor 2. Nomor 3, nomor 2 dulu. Salat kudu kumaha ame khusyuk teh, yaitu adalah salat tu amal artina. Bapak-bapak, jangan bapak-bapak mulu lah. Ibu-ibu, bu, pusing deh, kira udah tidur. Bu, tahu niat salat maghrib? Coba bareng-bareng, 1, 2, 3. Ada kan? Usolli fardhal maghribi talata raka'ataini. Bener apa salah? Maka ente sholat maghrib teh 32 rakaat. Oh terbalik sih, ya kan? Usolli fardhal maghribi talata raka'atin. Tuh dari namanya niat ke urang teh geus teu bener, maka ketika akhir ke sholat urang teh moal bener. Itu artinya lamun urang merasa urang teh acan bener, maka kudu ngaji. Ada pengajian juga. Alhamdulillah. Loh. Ya, ada pengajian di sini, datangi bapak-bapak. Kalau kita kagak bisa ilmu agama, jangan merasa nyaman. Kita kagak bisa tanya sama guru-guru kita. Allah sediakan hadir para ulama-ulama kita untuk tempat bertanya. Kalau kagak tahu masalah agama, tanya. Suatu saat mereka kagak ada tuh lingkungan kita, ngebungkusin mayat pakai daun pisang, ya kan? Ngebungkusin apa bae, entar pakai macam-macam, sholat jenazah pakai ruku, ya kan? Itu karena mautul alim, mautul alam, matinya para ulama adalah redupnya alam dunia ini. Karena apa? Ilmunya akan dicabut sedikit demi sedikit. Nah, itu. Kemudian yang nomor 3 adalah dalam surat Al-Baqarah. Lupa ya, Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Kita teh udah dijadikan umat yang adil, umat yang tengah-tengah. Wasaton teh artinya tengah-tengah, Pak, orang ke kanan, orang ke kiri. Maka di Nurul Amin mah semoga pada akur semuanya ya. Kan Kabupaten Bekasi mah kalau dari apa namanya, ini bukan menjelek-jelekin rumah saya. Karena Kabupaten Bekasi mah kota paling intoleran keempat se-Indonesia. Ya. Karena apa? Dikit-dikit masjid pada berebut, musola pada berebut. Zaman sekarang masih merebutin kunut. Zaman sekarang masih masalahin tahlilan. Udah, ya. Maka semuanya nggak usah yang namanya saling gontok-gontokan, saling yang namanya kita apa perebut-perebut. Nah gitu, ya. Maka kita dijadikan wa yakuna rasulu alaikum syahida. Suatu saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi atas apa yang telah kita lakukan selama di dunia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masyarul muslimin, jamaah maulid yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita sering mendengar kalau yang namanya bulan maulid, Nabi Muhammad adalah identik dengan sunnah-sunnah. Kalau Al-Quran identik dengan kewajiban-kewajiban, maka seluruh pedoman hidup kita ada di Al-Quran yang as-sunnah. Al-Quran terdiri dari syariat-syariat, hukum-hukum, cerita-cerita, halal haram, semuanya ada. Ya. Yang kedua adalah al-hadithun nabawi. Nah sekarang mau Bapak asal mendengar hadis teh, otong suka langsung dipercaya. Karena hadis teh aya macam-macamna. Aya nu ngaranna hadis sahih, aya nu ngaranna hadis hasan, aya nu ngaranna hadis dhaif, gitu. Pun ada juga hadis dhaif yang bisa dipakai, ada juga hadis maudhu, ada juga hadis maqtu, apa-apa. Lah kagak belajar makanya gitu. Ya, itulah kalau misalnya Allah berikan kita ilmu dan kita merupakan orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala janji dalam surat Al-Furqan dalam ayat 11, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah. Yarfa kata Allah. Yarfa artinya angkat, pakai fi'il mudhari alladzi yadullu ala amalin fi zamani al-mustaqbal. Merupakan kata kerja yang maknanya adalah Allah angkat. Mungkin bukan sekarang, Pak. Ya. Kalau Allah kagak angkat derajat kita sekarang, mungkin entar sebelum Allah wafatkan kita, atau mungkin kelak ketika di akhirat kita. Apa yang akan Allah angkat? Alladzina amanu minkum, di antara kalian yang beriman, walladzina utul ilma, dan mereka yang diberi ilmu. Kita hadir majelis ini, kita iman karena Allah, iman karena kita percaya sama Rasulullah, iman percaya kepada kitab-kitab, sama iman percaya sama qada dan qadar. Kita iman kepada qada dan qadar karena kita yakin kita nggak bisa bawa amal kita sendiri, kita butuh bantuan Rasulullah. Gitu. Maka ketika Allah angkat orang-orang yang berilmu, apa yang Allah angkat? Dengerin. Yaitu disebut dengan kata darajat, yang merupakan jamak muannats salim diakhiri dengan alif dan ta. Maknanya adalah banyak, bukan lebih lebih dari dua. Itu artinya derajat yang akan Allah angkat kelak bukan hanya satu, bukan hanya dua, tapi derajat bukan hanya di dunia, tapi juga di akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
apa tadi teh? Ikutin aku, siapa aku teh? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencinta kita semua. Wa yaghfir lakum dzunubakum, maka akan Allah ampuni kita semua. Maka di antara semua zikir, ada zikir yang paling pamungkas, zikir yang paling utama, yaitu adalah afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, bapak-bapak kan asal mengucapin la ilaha illallah kan bilang la illallah. Mulutnya kemana? Nyablak, hatinya malah lagi di rumah. Di imam lama banget, bang tiga-tiga padahal ya lama banget dikiranya Ustaz. Lah kalau misalnya pada dikir-dikir mengasih dikir sampai 200 Pak. Kenapa? Karena dia memaknai setiap daripada yang diucapkan. Nah, maka bapak-bapak asal sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha yang Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan kelak. Nah, maka kan kita kadang-kadang asal sholat Bismillahirrahmanirrahim, Nah, asal sholatnya yang dibaca kulhu falak bin nas. Apalagi kalau sholat dewekan. Habis itu ruku Pak, Allahu Akbar. Kalau Rasul, ini sunnah Rasulullah, asal ruku sebelum dia tenang dia nggak akan bangun. Maka orang yang takbiratul ihramnya benar sampai dia rukunya benar, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ingat, bukan azimi, tapi Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Maha suci Allah, Rabbiyal azim, Tuhan yang maha agung, wa bihamdihi, dan juga pujian atasnya. Ingat, Rasul asal ruku lama. Subhanallah. Maka itu adalah bentuk penghormatan pertama. Bapak-bapak melihat kalau orang Jepang kalau ruku bagaimana, kalau hormat bagaimana? Arigato gozaimasu watashi wa farites, kan gitu. Gitu ya. Nah, maka di situ dia bangun, sami Allahu liman hamidah. Ruku kebangun namanya apa Pak? I'tidal. I'tidal teh diambil dari kata naon? Adalah teh artinya apa? Adil, berarti orang kalau sholatnya benar pulang kagak bakalan hayang nyantung. Nah, gitu ya. Kagak bakalan hayang poligami, bakalan istiqomah ka hiji istri dan seterusnya sampai diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Adil. Tapi kalau konsep adil maka antara dua, ya betul ya, bukan ada yang satu. Ya, itu artinya kalau pengen adil mah kudu ada dua biar kita gajinya sama rata. Alhamdulillah. Itu artinya boleh apa kagak? Boleh. Udah semangat amat loh. Ngomong ciriin mau muka-mukanya bapak yang ngomong boleh. Gitu ya. Habis itu kita sujud sing benar. Ya, sujud sing benar, tangan jang siku teh entong nempel kana bumi. Oh, asal sujud teh benar nih. Allah as-sujud as-sab'ah. Nih, jidat, habis itu hidung, habis itu tangan, habis itu apa lagi? Lengkung, habis itu apa lagi? Jari-jari ngadep ke depan, Pak. Ya, ngadep ke depan, maaf. Jangan dilengkungin kecuali bapak-bapak yang berada peotan dikit bagian kan itu mah. Ya, udah itu udah maafu anhu, udah dimaafin kayak gitu mah. Ya, maka usahakan kalau sholat kita berkualitas Pak. Ya, maka kita semua akan menghadirkan lingkungan lingkungan yang agamis yang akan nanti membawa kita dalam keselamatan dan sa'adah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, itu maka kata baginda Rasulullah Subhanahu
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka apa yang diikuti menurut tafsir Mafatihul Ghaib karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi juz 8 halaman 197, beliau menyampaikan wa idza qamatil dalalatu ala nubuwwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajabat mutaba'atuhu. Jadi saya teriak-teriak orang benar soalnya enggak cuma berhadis suara jil lu kena lato-lato di luar rumah enggak ya. Yang pertama adalah wa idza qamatil dalalah, apabila telah terbukti adalah ala nubuwwati Muhammad, kenabian Nabi Muhammad, wajabat mutaba'atuhu, maka wajib bagi kita untuk mengikuti. Maka Sayyid Muhammad alaihi